Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Kurnia Duni Rendi dengan NIM 223209014 dari Politeknik Negeri Madiun Prodi Akuntansi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang Corporate Social Responsibility. Sebelumnya, mari kita cari tahu terlebih dahulu apa sih itu CSR. CSR menurut Abi Susanto adalah tanggung jawab perusahaan baik ke dalam maupun keluar perusahaan. Tanggung jawab ke dalam diarahkan kepada pemegang saham dan karyawan dalam wujud profitabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Sedangkan tanggung jawab keluar dikaitkan dengan peran perusahaan sebagai pembayar pajak dan penyedia lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi masyarakat, serta memelihara lingkungan bagi generasi mendatang. Yang selanjutnya adalah konsep 3P. Berangkat dari konsep 3P yang dikemukakan oleh Elkington, konsep CSR sebenarnya ingin memadukan 3 fungsi perusahaan secara seimbang, yaitu fungsi yang pertama adalah fungsi ekonomis. Fungsi ini merupakan fungsi tradisional perusahaan, yaitu untuk memperoleh keuntungan atau profit bagi perusahaan. Fungsi yang kedua adalah fungsi sosial. Perusahaan menjalankan fungsi ini melalui pemberdayaan manusianya, yaitu para pemangku kepentingan atau people atau stakeholder, baik pemangku kepentingan primer maupun pemangku kepentingan sekunder. Selain itu, melalui fungsi ini, perusahaan berperan menjaga keadilan dan membagi manfaat dan menanggung beban yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. Fungsi yang terakhir yaitu fungsi alamnya. Perusahaan berperan dalam menjaga kelestarian alam, planet atau bumi. Perusahaan hanya merupakan salah satu elemen dalam sistem kehidupan di bumi ini. Bila bumi ini rusak, maka seluruh bentuk kehidupan di bumi, entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan akan terancam musnah. Bila tidak ada kehidupan, maka perusahaan juga tidak akan bisa bertahan hidup. Berdasarkan tingkat atau lingkup keterlibatan ini, Lawrence, Weber, dan Voss tahun 2005 membedakan dua prinsip CSR, yaitu prinsip amal atau charity principle dan prinsip pelayanan atau stewardship principle. Perbedaan dari kedua prinsip ini berdasarkan definisinya, prinsip amal merupakan bisnis seharusnya merupakan bantuan sukarela kepada orang atau kelompok yang memerlukan. Sedangkan prinsip pelayanan sebagai agen publik tindakan bisnis seharusnya mempertimbangkan semua kelompok pemangku kepentingan yang dipengaruhi oleh keputusan dan kebijakan perusahaan. Berdasarkan tipe aktivitasnya, prinsip amal filantropi korporasi, tindakan sukarela untuk menunjang citra perusahaan. Sedangkan prinsip pelayanan yaitu mengakui adanya saling ketergantungan perusahaan dengan masyarakat, menyeimbangkan kepentingan dan kebutuhan semua ragam kelompok di masyarakat. Contoh dari prinsip amal yaitu mendirikan yayasan amal berinisiatif untuk menanggulangi masalah sosial, bekerja sama dengan kelompok masyarakat yang memerlukan. Contoh dari prinsip pelayanan yaitu pribadi yang tercerahkan, memenuhi ketentuan hukum menggunakan pendekatan stakeholder dalam perencanaan strategis perusahaan. Saya akan mengambil contoh CSR yaitu dari PT Sido Muncul. Selama menjalankan perusahaannya, PT Sido Muncul telah banyak melakukan program-program CSR. Program-program CSR yang dilakukan oleh PT Sido Muncul diantaranya yaitu memberikan pendidikan untuk siswa dan gaji guru honorer, memberikan dana operasional kegiatan lembaga keagamaan, santunan kaum duafa Kabupaten Semarang, pemberian hewan kurban dalam rangka Idul Adha, operasi katarak gratis, operasi bimbing sumbing gratis, mudik lebaran gratis, bantuan anak suspek stunting, bantuan insidental, memberikan bantuan sarana prasarana umum, dukungan infrastruktur rumah ibadah, serta memberikan edukasi kunjungan pabrik dan bantuan edukasi lainnya. Selain itu, PT Sido Muncul juga melakukan pemberdayaan masyarakat, diantaranya memberikan makanan tambahan untuk posyandu,
mendirikan Desa Wisata Buah dan Lembah Kedung Harjo, Desa Wisata Buah Alpukat Bergas Kidul, Desa Wisata Buah Durian Diwak, Desa Inspirasi Padi, Desa Rempah Sambirata, Dewa Prokling Manggihan. Jika kita menyangkutkan PT Sido muncul dengan konsep 3P, maka P yang pertama yaitu profit. PT Sido muncul sebagai perusahaan tentu saja menjalankan perusahaannya untuk mendapatkan keuntungan. Melalui keuntungan tersebut, PT Sido muncul dapat memanfaatkannya untuk memberikan dampak positif kepada lingkungan dan juga masyarakat. Kemudian P yang kedua yaitu people. PT Sido muncul sudah menerapkan konsep people pada program CSR-nya. Salah satu contohnya yaitu PT Sido muncul memberikan bantuan sosial kepada 29 anak suspek stunting yang berdomisili di wilayah Desa Berkas Kidul. Konsep P yang terakhir yaitu planet. PT Sido muncul programnya sudah sesuai dengan konsep 3P yaitu planet, karena PT Sido muncul membantu merawat bumi untuk kelangsungan kehidupan dan juga kelangsungan perusahaan. Contohnya seperti mendirikan integrasi program Desa Rempah Sambirata, yang dalam program tersebut memberikan dampak positif terhadap lingkungan, yaitu mencegah erosi sebesar 37% dari tutupan lahan, kemudian penurunan emisi yang dihasilkan melalui penggunaan mikrohidro sebesar 377,28 TCO2e, dan menghasilkan energi ramah lingkungan sebesar 112.608 kWh per tahun, dengan melakukan penghematan sebesar Rp73.195.200. Sekian materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.